Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ahraja nata'idal fikri liarbabil hidah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dunia yang begitu besar dan jarak antara negara satu dengan yang lainnya tidak lagi menjadi penghalang buat seseorang untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Hal itu disebabkan oleh efek kecepatan menerima arus informasi dan komunikasi melalui teknologi elektronik digital atau yang biasa disebut sebagai internet. Paul Virilio pada konteks ini menyatakan bahwa batas waktu juga menjadi tidak berarti. Ia menyebutnya sebagai teori dromologi. Menurutnya, teknologi telah menghancurkan batas-batas ruang dan waktu berkecepatan. Misalnya saat ini, seseorang bisa berkomunikasi dengan teman atau koleganya di wilayah maupun belahan bumi manapun dalam hitungan detik. Dan hal itu menggantikan waktu tempuh yang mungkin bisa mencapai puluhan jam. Konsekuensi logis atas perkembangan teknologi elektronik digital memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Salah satu contoh mengenai apa yang hari ini kita sebut sebagai media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, keberadaan media sosial dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan. Namun, jika kita melihat sisi negatifnya, tidak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Salah satu jawaban yang dapat kita pelajari dari berbagai fenomena yang sering terjadi saat ini adalah melalui media sosial. Hasil survei yang dilakukan pada 7 Februari 2017 oleh Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL merilis survei tentang informasi palsu atau hoax yang tengah marak di tanah air. Diketahui media sosial menjadi sumber utama peredaran hoax. Berita hoax telah tersebar di situs-situs internet sebanyak 34,9%, televisi 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%. Informasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang mengalami masalah serius dalam penyebaran hoax. Penyebaran berita hoax mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah. Mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat akurasi informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpang siuran berita, provokasi, dan rasa saling curiga. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian hadirin, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarihil Quran dengan tema memperkuat spiritual dalam menuju Indonesia tangguh. Dengan landasan Al-Quran, surah An-Nur ayat 11 yang akan dibacakan oleh qori kita berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu. Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dikerjakannya dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka bagian azab yang besar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus hoax yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad pun sudah beredar kasus serupa. Bahkan fenomena ini terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sendiri, bahwa ketika berita hoax itu tersebar, namun ada di antara kaum muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah adanya
menyatakan kepercayaan tentang kesucian Aisyah. Sehingga ayat ini diturunkan untuk memberikan kecaman terhadap orang-orang yang diam seakan membenarkan, apalagi yang membicarakannya sambil bertanya-tanya tentang kebenaran isu itu. Dan Allah mengancam orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan berita hoax, baik orang-orang yang sudah mengetahui berita hoax itu sendiri maupun belum mengetahuinya. Istilah ini jika dianalogikan pada zaman sekarang berarti orang-orang yang ikut men-share berita-berita heboh yang belum tentu kebenarannya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari saran kami yang singkat ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa informasi hoax yang melanda di Indonesia merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Al-Quran juga menganjur kita untuk selalu berkata benar, karena dengan menjaga perkataan benar maka informasi hoax akan semakin minim. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Akhirul kalam minni. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi